Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Albert Trian Handoko dengan NIM 1830015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. Kita mulai dengan latar belakang. Perpustakaan pada SMA Negeri 1 Tarakan saat ini pengelolaannya masih dilakukan secara manual. Dimulai dari pendaftaran anggota, pendataan buku, pendataan anggota, hingga pembuatan laporan perpustakaan. Hal tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Pelayanan yang ada di perpustakaan SMA Negeri 1 Tarakan saat ini menemui beberapa kendala, antara lain keterbatasan dalam melayani siswa atau siswi, dan kurangnya interaksi antara staf perpustakaan dengan siswa atau siswi. Akibat dari kendala tersebut mengakibatkan kurangnya minat siswa untuk membaca, meminjam buku, dan belajar di perpustakaan SMA Negeri 1 Tarakan, di mana untuk mencari buku yang diinginkan cukup sulit dan memerlukan waktu yang relatif lama. Dan kurangnya pelayanan di dalam perpustakaan terlebih di waktu pandemi COVID-19 ini, siswa akan sangat sulit untuk pergi ke perpustakaan. Salah satu solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi pada perpustakaan SMA Negeri 1 Tarakan adalah dengan mengembangkan sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web. Adapun bahasa pemrograman yang dipakai yaitu Hypertext Preprocessor dan MySQL sebagai database. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah saat ini dikarenakan belum adanya sebuah sistem informasi yang dapat membantu siswa atau siswi SMA Negeri 1 Tarakan untuk mengakses ke perpustakaan secara online, sehingga siswa atau siswi sangat sulit untuk meminjam, mencari, membaca, mengembalikan buku yang dipinjam. Kesulitan untuk berkomunikasi dengan staf perpustakaan dikarenakan oleh COVID-19. Dan untuk mengurangi kerumunan massa, maka akses ke perpustakaan SMA Negeri 1 Tarakan menjadi terbatas. Batasan masalah. Akses user dibagi menjadi 3, yaitu siswa, staf, kepala perpustakaan. Adapun menu untuk setiap user sebagai berikut. Siswa dapat mengakses menu berupa beranda, buku, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, dan data pribadi. Staf dapat mengakses menu berupa beranda, buku, data siswa, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, dan data pribadi. Kepala perpustakaan dapat mengakses semua menu. Batas peminjaman untuk siswa adalah 3 buku. Untuk menu peminjaman buku bagi siswa atau siswi dapat dilakukan pemesanan atau booking. Terlebih dahulu dengan limit waktu pemesanan 2 kali 24 jam. Pembuatan fitur chatting, pembuatan fitur notifikasi untuk menginformasikan batas waktu pengembalian buku yang dipinjam. Ya, saatnya kita demo aplikasi. Ini adalah indeksnya atau beranda awal, di mana si non-user dapat melihat home dan data buku. Hanya dapat melihat. Setelah itu kita login. Yang pertama akan login ke user siswa. Login, save. Ya, siswa juga hampir sama. Pertama dia akan dapat melihat data buku, melihat home, data buku, data akun, status, logout, dan sebuah chatroom. Yang di data buku, siswa dapat membooking buku yang diinginkan. Misalkan si siswa ini ingin membooking buku Doraemon. Kita klik booking dan berhasil reservasi buku. Ya, di status akan memperlihatkan status yang siswa kayak seperti booking dan siswa buku yang sudah dipinjam oleh siswa. Dimana di status ini akan diperlihatkan notifikasi berupa sisa waktu peminjaman, yaitu tersisa 2 hari lagi dari batas pinjamnya. Di menu status, siswa juga dapat melihat riwayat peminjaman yang sudah pernah terjadi. Misalkan kita bisa melihat riwayat di bulan Juni. Setelah itu, ya, kembali di data akun, siswa dapat mengedit namanya, emailnya, maupun passwordnya. Jadi misalkan kita mengedit passwordnya menjadi ini, edit data. Ya, berhasil edit data. Logout. Dan chatroomnya akan berupa anonymous, di mana siswa akan siswa dapat memberikan informasi namanya atau nama samaran. Intinya tidak akan diketahui oleh orang lain. Misalkan namanya SD. Kita start chatting. Di chatroom ini siswa bisa memberikan aspirasi, kritik, saran, maupun curhat atau mau bertanya kepada staff.
di mana staff nanti akan membaca dan akan membalas chat tersebut. Misalkan halo send, dan kita kembali, kita logout dan kita masuk ke loginnya staff. Dimana staff hampir sama menunya, tapi saat klik data buku, staff hanya bisa mengedit ataupun menghapus dan menambahkan tambahan data buku baru. Misalkan kita mau tambah buku baru nih, kode bukunya nih KDB 008. Judul bukunya adalah sebuah buku. Pengarangnya namanya saya. Penerbit namanya saya. Tahun terbit 2021. Dan stok bukunya sangat limited, jadi hanya 2 stok. 2. Tambah data. Berhasil. Ya, ini ada sebuah datanya. Dimana kita bisa edit di data buku ini seperti ini. Misalkan kita mau edit nih, jadi ganti namanya jadi buku. Edit dan berhasil. Dan maupun menghapus bukunya juga bisa. Kita hapus. Setelah itu kita bisa ke data akun untuk mengedit data diri sendiri. Misalkan kita mau edit jadi sahir@gmail.com, misalkan begitu. Edit data dan berhasil. Di status, staff akan dapat memproses, di mana dia akan, saat siswa datang untuk mengambil buku yang ingin dipinjam, staff akan menanyakan mau pinjamnya seberapa lama atau batas pinjamnya mau berapa lama. Misalkan si siswa nih si Budi sudah datang ke perpustakaan nih, dia mau pinjam, Pak saya mau pinjam 5 hari Pak, pinjam bukunya selama 5 hari. Habis itu si staff nih oke, dipinjamkan. Ya, dipinjamkan. Oke, proses peminjaman buku berhasil dijalankan. Jadi bukunya akan dipinjamkan kepada Budi selama 5 hari. Dan saat si staff membatalkan, akan juga hilang di sini. Ya. Di pengembalian, staff dapat membantu siswa untuk mengembalikan buku yang dipinjam. Misalkan si Budi, Pak saya mau kembalikan buku Harry Potter nih Pak. Saya sudah pinjam dari tanggal 8 lalu. Ini saya mau kembalikan hari ini. Dendanya jadi masih kosong karena dia belum lewat dari masa itu. Jika dia lewat akan ada muncul denda. Kembalikan buku. Setelah itu staff dapat melihat data siswa. Misalkan dia mau tambah nih, ada tambah data siswa baru nih. Misalkan NIM-nya nih SI 008. Namanya nih saya Sari. Namanya mati. Emailnya karena dia tidak punya email. Passwordnya mati. Tambah data baru. Berhasil tambah data baru. Dimana dia bisa edit. Jadi ganti tambah 1 huruf atau beberapa huruf. Berhasil dan bisa menghapus data kembali. Iya. Logout. Selanjutnya di menu admin M001, dimana admin dapat melihat hampir sama, tetapi perbedaannya pada staff, dia bisa melihat data staff dan menambahkan staff baru. Misalkan kita tambah staff baru nih 003, nama staffnya staff, emailnya staff@gmail.com, passwordnya nomor HP-nya terserah sembarang. Ini passwordnya staff 3. Tambah data baru. Habis itu admin dapat mengedit maupun menghapus data staff. Ya, di bagian edit kita misalkan mau edit nih, misalkan nama staffnya kita ganti jadi siapa namanya kira-kira ya, misalkan list, itu aja. Edit, berhasil edit, dan kita akan mencoba menghapusnya. Oke. Selanjutnya di admin dapat membuka laporan, di mana ia dapat mengecek laporan peminjaman
atau laporan transaksi. Misalkan dia mau cek laporannya terjadi pada bulan Juni. Ini. Habis itu dia mau cetak. Open. Iya, bisa. Seperti ini seperti ini tampilannya. Dan chat room. Oh, ada si AST. Oke. Admin bersihkan kembali. Dan ya, mungkin seperti itu aja. Sekian dari saya. Mohon sekiranya jika ada kesalahan atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.